Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansana Diawati dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-8 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nureni, SHMH, beserta asistennya Bapak Dr. Rendi Aridhayandi, SHMH. Bab 4, sebab akibat, causalitate. Sebab akibat yang tidak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas untuk menentukan hubungan antara sebab akibat. Berarti menentukan ada atau tidak adanya suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori Eysenck-Quenon atau theon ekivalensi atau teori syarat mutlak Bedingungsteori berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Biermacher, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan. Negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat, untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlakukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif yang dianggap sebagai adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris. Teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori
kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya sesuatu akibat. Tindakan terhadap teori kaubacitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk teori ini mendapatkan penambahan, yaitu adalah adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatan. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan yang lain-lain.